Ya Allah, yang Maha Memberi Kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Kamu sadar nggak? Hidupmu sekarang mungkin sibuk mengejar sesuatu, tanpa tahu kenapa kamu mengejarnya. Kamu bangun pagi, kerja keras, kejar uang, kejar target. Tapi jarang bertanya untuk apa semua itu. Dunia mengajarimu cara mendapatkan, tapi jarang mengajarkan cara mempertanggungjawabkan. Kamu diajari cara menumpuk, tapi tidak diajari cara menjaga hati. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menampar halus kesadaran kita. Beliau mengingatkan bahwa tidak semua yang datang itu untuk dimiliki selamanya. Ada yang datang untuk diuji, ada yang datang untuk dititipkan, ada yang datang untuk melihat apakah hatimu lurus atau bengkok. Kekayaan sering datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pertanyaan. Pertanyaan itu sederhana tapi berat. Apakah kamu akan menjadikannya jalan mendekat atau alasan menjauh? Banyak orang tidak jatuh karena miskin. Banyak orang jatuh justru karena kaya. Karena saat harta datang, niat tidak ikut dibersihkan. Saat rezeki naik, kesadaran tertinggal. Disinilah video ini dimulai. Untuk mengajakmu berhenti sejenak dan bertanya ulang tentang arti kaya yang sebenarnya. Kamu perlu tahu satu hal penting. Kekayaan itu tidak pernah netral. Ia bisa menjadi kendaraan menuju Allah atau jebakan menuju ego. Semua tergantung hatimu. Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa sesuatu menjadi berbahaya bukan karena wujudnya, tapi karena pengaruhnya pada batin. Uang di tangan itu biasa. Uang di hati itu masalah. Banyak orang salah paham, mengira bahaya harta ada pada jumlahnya. Padahal, bahaya sejatinya ada pada keterikatan. Kamu bisa punya sedikit, tapi diperbudak. Kamu bisa punya banyak, tapi merdeka. Dunia tidak pernah meminta kamu menjauhinya. Yang diminta adalah jangan menjadikannya pusat hidup. Ketika harta menjadi tujuan, kamu akan kehilangan arah. Tapi ketika harta menjadi amanah, hidupmu menemukan makna. Amanah selalu datang dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab selalu menuntut kesadaran. Itulah kenapa tidak semua orang siap kaya. Bukan karena Allah pelit, tapi karena tidak semua hati siap diuji. Kekayaan datang sesuai kapasitas jiwa, bukan sesuai keinginan nafsu. Awalnya, kamu hanya ingin hidup layak, lalu ingin hidup nyaman, lalu ingin diakui, lalu ingin lebih dari orang lain. Tanpa sadar, tujuanmu bergeser pelan-pelan. Yang tadinya cukup, berubah jadi serakah. Yang tadinya syukur, berubah jadi tuntutan. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa tanda hati mulai rusak adalah ketika nikmat tidak lagi mendekatkan. Harta yang seharusnya membuatmu rendah hati, malah membuatmu tinggi diri. Rezeki yang seharusnya melapangkan, malah menyempitkan. Kamu mulai takut kehilangan, mulai cemas berlebihan, mulai hidup dalam perbandingan. Itu bukan tanda kaya, itu tanda diperbudak. Kekayaan sebagai tujuan selalu berakhir dengan kegelisahan, karena tujuan dunia tidak pernah punya garis finish. Selalu ada yang lebih, selalu ada yang kurang, selalu ada yang bisa membuatmu merasa tertinggal, dan di titik itu, hidup menjadi lomba yang melelahkan. Padahal, Allah tidak menciptakanmu untuk berlomba tanpa arah, tapi untuk berjalan dengan kesadaran. Amanah itu artinya titipan. Titipan itu artinya bisa diambil kapan saja. Kalau kamu benar-benar sadar bahwa hartamu adalah amanah, cara hidupmu akan berubah. Kamu tidak akan sombong saat punya. Kamu tidak akan hancur saat kehilangan. Kamu akan menggunakan, bukan disembah. Ibnu Athaillah menegaskan bahwa orang bijak melihat dunia sebagai alat, bukan tujuan. Alat digunakan seperlunya, tujuan dijaga sepenuh hati. Kekayaan yang diperlakukan sebagai amanah akan melahirkan ketenangan. Karena kamu tahu, yang memberi bisa mengambil, dan yang mengambil tetap maha adil. Harta tidak lagi menjadi sandaran. Harta hanya sarana. Sarana untuk berbuat baik, sarana untuk memperluas manfaat, sarana untuk memperbanyak syukur. Saat hatimu sampai di titik ini, kamu bebas. Kamu bekerja keras tanpa diperbudak hasil. Kamu sukses tanpa kehilangan diri. Kamu kaya tanpa kehilangan Tuhan. Ada orang yang hidupnya terlihat berhasil. Uangnya banyak, asetnya bertambah. Tapi,
Tidurnya gelisah, pikirannya tidak pernah tenang. Sedikit turun omzet, jiwanya runtuh. Sedikit kritik, egonya terbakar. Itu bukan karena ia lemah, tapi karena ia salah menjadikan tujuan, kekayaan yang dijadikan identitas, akan menghancurkan pemiliknya. Ibnu Athaillah menyebut ini sebagai hijab halus. Hijab yang tidak terasa seperti dosa, tapi menjauhkan perlahan. Orang ini tidak sadar bahwa hartanya bukan amanah lagi. Sudah berubah jadi Tuhan kecil dalam hidupnya. Ia takut kehilangan lebih dari takut jauh dari Allah. Dan disitulah letak kerugiannya. Karena apapun yang kamu takuti lebih dari Allah, itulah yang menguasaimu. Kekayaan seharusnya membuatmu aman. Tapi jika salah niat, ia justru menjadi sumber ketakutan. Zuhud tidak melarangmu kaya. Zuhud melarang hatimu diperbudak. Kamu boleh punya, kamu boleh menikmati. Tapi jangan menggantungkan makna hidup di sana. Ibnu Athaillah menulis bahwa dunia yang paling berbahaya adalah dunia yang tinggal di hati. Dunia di tangan bisa diatur, dunia di hati sulit diusir. Maka, latihlah dirimu. Saat dapat, jangan terlalu bangga. Saat hilang, jangan terlalu kecewa. Ini bukan berarti tidak peduli. Ini berarti sadar. Sadar bahwa semuanya sementara. Sadar bahwa semua titipan. Sadar bahwa hidup lebih besar dari sekadar angka. Orang yang menjadikan kekayaan sebagai amanah akan selalu bertanya, bukan berapa yang aku dapat, tapi untuk apa ini aku gunakan. Dan pertanyaan itu akan menyelamatkanmu. Suatu hari nanti, kamu tidak akan ditanya berapa hartamu. Kamu akan ditanya kemana hartamu pergi. Bukan berapa besar, tapi bagaimana digunakan. Bukan seberapa cepat didapat, tapi seberapa bersih niatnya. Ibnu Athaillah mengajak kita hidup dengan kesadaran akhir, bukan hanya kenyamanan sementara. Orang yang sadar akhirat tidak anti dunia. Ia hanya tidak tertipu olehnya. Ia memanfaatkan tanpa terikat. Ia memberi tanpa takut berkurang, karena ia tahu sumbernya bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Saat keyakinan ini hidup, kekayaan tidak lagi menakutkan. Ia menjadi ladang pahala. Ia menjadi jalan pulang. Ia menjadi sarana ibadah yang luas. Ada kekayaan yang membuat pemiliknya semakin tunduk, semakin dermawan, semakin lembut, semakin peduli. Itulah kekayaan yang sehat, kekayaan yang menjadi amanah. Kamu bisa mengenalinya dari efeknya. Apakah ia membuatmu lebih ingat Allah, atau justru lebih sibuk mengejar pengakuan? Ibnu Athaillah menilai keadaan bukan dari bentuk luar, tapi dari dampak batin. Jika hartamu mendekatkanmu pada doa, itu nikmat. Jika hartamu menjauhkanmu dari sujud, itu ujian. Dan ujian tidak selalu buruk, tapi harus disadari. Karena ujian yang tidak disadari bisa berubah jadi hukuman yang halus. Islam tidak mengajarkan pasrah malas, tapi juga tidak mengajarkan obsesi buta. Kamu diperintahkan bekerja, tapi dilarang menyembah hasil. Usaha adalah ibadah, tapi hasil adalah wilayah Allah. Ibnu Athaillah menegaskan bahwa ketenangan lahir dari hati yang tidak menggantungkan diri pada sebab. Kamu lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, tapi hatimu tetap bersandar. Dengan cara ini, kerja kerasmu tidak melelahkan jiwa, ambisimu tidak menggerogoti iman, suksesmu tidak merusak akhlak, dan gagalmu tidak menghancurkan harapan. Karena tujuanmu bukan harta, tujuanmu adalah ridho Allah. Kekosongan bukan karena kurang, kekosongan karena salah arah. Banyak orang punya segalanya, kecuali ketenangan, karena mereka mengisi hidup dengan tujuan yang tidak bisa mengenyangkan jiwa. Harta memang bisa mengisi dompet, tapi hanya Allah yang bisa mengisi hati. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa jiwa memiliki kebutuhan yang berbeda dengan tubuh. Tubuh butuh materi, jiwa butuh makna. Jika jiwa tidak diberi makna, ia akan memberontak. Dalam bentuk gelisah, dalam bentuk cemas, dalam bentuk tidak pernah puas. Kekayaan sebagai amanah memberi makna. Kekayaan sebagai tujuan menguras jiwa. Saat rezeki bertambah, niat harus diperiksa. Jangan tunggu harta pergi baru sadar. Luruskan sekarang. Tanya dirimu, apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Apakah ini membuatku lebih rendah hati atau lebih tinggi diri? Ibnu Athaillah mengajarkan muhasabah sebagai penjaga nikmat. Nikmat yang tidak dijaga
akan berubah jadi musibah, tapi nikmat yang disyukuri akan berlipat makna. Bukan hanya jumlahnya, tapi ketenangannya. Bukan hanya hasilnya, tapi dampaknya. Orang yang melihat harta sebagai amanah, tidak berat memberi. Karena ia tahu, itu bukan miliknya mutlak. Memberi tidak membuatnya takut. Justru memberi membuatnya lega, karena ia menjalankan fungsi amanah. Ibnu Athaillah menyebut ini sebagai tanda hati yang sehat. Harta yang mengalir tidak akan membusuk. Harta yang ditahan dengan takut akan membebani jiwa. Memberi bukan soal angka, tapi soal kepercayaan. Percaya bahwa Allah tidak salah memberi, dan tidak akan salah mengganti. Kesederhanaan bukan kemiskinan. Kesederhanaan adalah kedewasaan. Orang yang dewasa tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu sumber nilainya. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak membutuhkan panggung. Orang yang menjadikan kekayaan sebagai amanah akan hidup secukupnya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak perlu. Ia memilih tenang daripada terlihat. Ia memilih cukup daripada berlebihan. Dan hidupnya ringan. Suatu hari, mungkin Allah mengambil kembali. Jika itu terjadi, hati yang lurus tidak akan hancur. Karena sejak awal ia tahu ini titipan. Ia sedih, tapi tidak putus asa. Ia kehilangan, tapi tidak kehilangan diri. Inilah buah menjadikan kekayaan sebagai amanah. Kamu siap kehilangan karena kamu tidak menggantungkan identitas di sana. Ibnu Athaillah menyebut ini sebagai kemerdekaan batin. Orang merdeka tidak tergantung pada apa yang bisa pergi. Ia hanya bergantung pada yang maha tetap. Sekarang, kamu tahu, kekayaan bukan tujuan hidupmu. Kekayaan adalah amanah. Ia datang untuk diuji, untuk digunakan, untuk dipertanggungjawabkan. Jangan salah arah, jangan salah niat. Jadikan hartamu jalan mendekat, bukan alasan menjauh. Kalau video ini menyentuh hatimu, simpan, bagikan ke orang yang kamu pedulikan, dan subscribe channel ini. Karena kita belajar bukan agar terlihat kaya, tapi agar hidup kita bernilai, tenang, dan diridhoi Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang maha memberi kekayaan.